Oke, berarti kali ini Zulfan sudah bersama dengan anggota dari Ekowisata Mangrove Mulyo Asri. Tepatnya untuk komunitasnya adalah kelompok tani Banawa Sekar yang hari ini sudah ready banget nih buat tanyain gitu ya. Udah Mbak cantik di sini dan juga Mas ganteng di sini. Mbak siapa ini di sini? Ada boleh dipegang aja? Oke, aku Kak Sania, tapi bukan minyak goreng ya. Bukan ya? Iya, bukan. Oke, saya hai dulu dong ke teman-teman Iya, Kompas. halo. Aku Kak hai. Sania, Oke, trainer dari Mangrove Mulyo Asri. Wow, luar biasa sekali. Nah, kemudian ada Mas siapa di sini? Oke, di sini ada Kak Hendri ya. Oke, ini ya? Kak Hendri sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Oke, Hendri selaku guide juga nih sama Kak Sania, saat pasang nih. Ya, Couple sepakat legend ya, Mulyo Asri gitu ya. Sania dan Hendri tentunya. Legend hero. Legend hero. Nah, kalau boleh bertanya sedikit ya, ini Kak Sania tergabung dari kapan nih? Aku gabung dari 2019. 2019. Iya, itu dulu di sini kan belum ada ekowisata Mangrove Mulyo Asri. Jadi dulu tuh sini tuh berawal dari yang namanya Desa Rob. Desa Rob. Iya, desa yang terkenalnya si Desa Mulyo Rejo itu adalah Desa Rob Iya, gitu. seperti itu ya. Iya, itu identik banget pokoknya itu. Terus karena banjir terus. Nah, itu kita berawal dari banjir itu sih, Kak. Jadi untuk kelompok tani Banawa Sekar di Ekowisata Mangrove Mulyo Asri itu sendiri itu muncul itu berawal dari aktivis banjir. Iya, kesadaran betul. masyarakat sendiri gitu ya di sini Iya, ya. betul. Tergerak akhirnya. Gitu. Jadi memang dari kesadaran diri sendiri sih gitu. 2019. 2019 banget itu. Kalau Mas Hendri sendiri tergabung dari kapan Mas Hendri? Kalau saya juga pas itu ya tahun 2019 itu kan 2019. relawan ya. Boleh mandap ke sana Oh, Mas ya. Hendri ya, biar pemirsa lihat wajah gantengnya Mas Hendri nih ya. Relawan posko banjir. Posko banjir, berarti Itu sama kayak kemarin. Mbak Sania nih. Iya, Iya. 2019. Berawal dari kesadaran, akhirnya tergerak Kesadaran untuk membangkitkan nih gitu Iya, ya. kita kan wilayah punya sendiri wacana gitu ya, ya. wacana. Kita kan terkenal itu desa itu. Kalau Desa Mulyo Rejo pasti terkenalnya banjir. Konotasinya negatif berarti ya, iya. banjir Nah, rob itu gitu. kita bagaimana cara merubah Stigma gitu ya, mindset masyarakat sekitar gitu. yang jauh itu, oh ya biar terkenal. Itu ada ya ekowisatanya loh, ekowisata Mangrove Mulyo Asri, biar tidak terkenal yang buruk-buruk, iya, banjir yang negatif, terkenal yang baik gitu seperti ya, itu. wisata Kita gitu ya. untuk mengubah bencana itu sebuah kayak mengubah tangisan ya, tangisan bencana itu. Oke. Suatu keberkahan. Oke, nah kalau Mbak Sania sendiri, kan tadi berawal dari 2019, Iya. itu karena kesadaran gitu ya. Nah, kalau misalkan Mbak Sania sendiri itu memang suka dengan yang alam-alam seperti ini atau kayak gimana nih? Oke, jadi kebetulan aku memang suka alam ya. Selain pecinta alam, tapi aku juga penikmat alam. Penikmat gitu kan. alam. Iya, betul Oke, sekali. Jadi pas gitu ya, penikmat juga pecinta. Jadi Iya. terjaga gitu ya. Dan di lain itu juga aku memang aktivis sih. Aktivis. Iya, jadi Baik. memang senang makanya memang dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah, kita itu gimana caranya merubah stigma yang dulunya itu desa ini dikenal dengan Desa Rob, Iya. biar menjadi suatu desa wisata. Oke. Itu. Jadi dulu kita sempat ikut lomba pertama kali itu lomba bikin film. Bikin film. Iya, itu dulu juga krunya itu dari Batik TV Wah, juga. luar Iya. biasa nih, Ada teman-teman bapak dari aku, Batik Pak TV. Sutanto. Pak Sutanto. Iya, jadi Oke, dulu belum mohon seperti izin. ini. Iya, Dia- akhirnya Dia itu ikut mencetuskan. Akhirnya kok ternyata itu kan dulu kan kita belum kepikiran kalau memang bakalan ada ekowisata seperti ini. Iya, Kak, betul di sekali. awal belum pikiran sama sekali ya. Belum, tapi emang skemanya seperti itu. Oke. Skemanya tuh Desa Rob jadi desa wisata. Ternyata sekarang bener banget. Bener Bener terjadian terjadi, gitu ya, iya, terjadi. real Betul. nyata. Dulu nggak Heeh. ada sama Iya, sekali. bahkan banyak aktivis mancanegara, Yang volunteer akhirnya luar datang negeri ke sini. yang tiap tahun pasti ada agenda ke Wah, sini. luar biasa Bahkan sekali. dari kelompok tani sendiri pun itu kita giliran tiap tahun ke luar negeri Oke, untuk diberangkatkan. ibaratnya studi banding atau Iya, memberikan studi ilmu banding gitu ya. dan juga untuk tukar budaya. budaya. Iya, Wah, seperti luar biasa itu, sekali. Kak. Rasanya bangga gitu ya. Mbak Sania Bangga sendiri banget. sudah pernah dikirim ke sana belum? Belum. Belum. Kemarin ditawarin ya pas Oh, kemarin oke. Januari sebenarnya. Cuman pas di sini kan banjir ya. Jadi kalau memang di sini banjir itu kita itu kayak nggak bisa meninggalkan Oke, aja jadi gitu. mengutamakan rumah gitu ya. Iya, karena jadi ini mungkin nanti untuk entah itu akhir tahun atau mungkin agenda nih. tahun Oke, depan. Mbak Sania Iya. akan dikirim ke luar sana gitu untuk memberikan ilmunya gitu ya. Siap, Oke, iya. nanti pulang-pulang Oke. ke sini kasih informasi yang tentunya luar biasa juga buat warga di sekitar gitu ya, untuk Jelas. memajukan ekowisata Mangrove Mulyo Asri. Iya, jelas, tentu banget. Pokoknya ya intinya dari mangrove itu kita bisa ke luar negeri. Betul. Dan juga aku bisa kesampaian jadi seorang guru walaupun Wah. guru alam gitu. Oke, guru alam. Iya. Baik.
Nah, kalau ke Mas Hendri nih, rasanya tadi Mbak Sani ini udah sharing gitu ya pengalamannya, memang suka cinta alam dan juga menjaga penikmat alam gitu ya, cinta sama menikmati alam. Nah, kalau Mas Hendri sendiri kesan dan pesan nih kira-kira selama tergabung dari 2019 sampai sekarang, apa kesan duka maupun senangnya seperti apa Mas Hendri? Boleh kita kasih ke Mas Hendri nih ya. Iya. Bagi menghadapi suasana yang seperti ini ya, yang terkenal itu yang masih waktu itu perubahan iklim. Iya, betul. Ya, perubahan iklim, terus pemanasan global dan lain sebagainya. Kita harus mencintai alam. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya menanam pohon. Itu juga untuk mengurangi karbon. Itu sangat penting sekali. Oke, nah rasanya tiap hari juga ada yang selalu kesini ya, Mbak Sania ya? Iya. Menerima untuk apa aja nih? Oke, betul banget. Jadi untuk ekowisata Mangrove Mulyasri itu sendiri, kita bukan cuman sekedar mangrove aja atau hutan mangrove aja. Nah, di sini tuh kita ada yang namanya sekolah mangrove, Kak. Sekolah mangrove. Iya, sekolah mangrove itu untuk dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan universitas, bahkan dosen-dosen. Iya, terus untuk umum juga itu semuanya bisa ke sini. Jadi kita menjual satu paket yang memang itu sekolah alam tapi include dengan bermain-main juga. Wah, seru ya kayaknya. Iya. Caranya gimana kalau misalkan mau ke sini? Jadi kalau mau ke sini mungkin teman-teman bisa langsung search aja untuk IG, Instagram di Ekowisata Mangrove Mulyasri. Iya gitu. Sini ya, nanti dicatat ya buat pemirsa yang di rumah nanti visit ke sini karena rasanya seru sekali gitu ya. Zulfan nggak sabar nih buat nanti ikut nanam mangrove gitu. Siap, nanti harus ya? ikutnya boleh. Okay. Dan di sini tuh satu-satunya untuk sekolah mangrove yang memang ada di Pekalongan, bahkan mungkin di Jawa Tengah sih pencetusnya sih. Sekali. Iya. Ya, terima kasih Mbak Sani juga Mas Hendri. Rasanya nanti Zulfan udah nggak sabar nih pengen nanam mangrove. Harus, pokoknya harus harus ikut nanam mangrove, harus ikut sekolah mangrove karena selain nanam mangrove ada juga outbound dan fun games dan yang lainnya juga. Informasi bahwa mangrove ini juga bermanfaat untuk sekitar gitu ya. Iya, jadi bukan hal yang awam lagi, bahkan mangrove itu merupakan hutan terbesar di dunia karena itu penyumbang karbon terbesar. Iya. Nah itu pemirsa, untuk informasi lebih lanjut nanti ikutin terus di Kopas Komunitas Tanpa Batas karena Zulfan bakal langsung nyemplung dan buat nanam mangrove. Oke, terima kasih Kak Sani dan Kak Hendri. Saya say hi dulu, bye-bye. Bye. Tunggu. Halo Bro MC, senang sekali Zulfan di sini kembali menyapa kamu dalam Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah kali ini Zulfan bakal ngenalin kamu khususnya buat pecinta alam gitu ya. Untuk di komunitas yang hari ini Zulfan bakal sambangi adalah khusus untuk pecinta alam. Namanya di tempatnya di Ekowisata Mangrove Mulyasri dan dikelola langsung oleh komunitas dari Banawa Sekar, kelompok tani Banawa Sekar. Nah kali ini Zulfan sudah bersama dengan Pak dan juga pengelola di sini itu yang akan kita bakal bincang-bincang lebih lanjut tentang komunitas hari ini. Nah, selamat pagi Bapak, di sini ada siapa? Selamat pagi, nama saya Bapak. Iya. Nama saya Muhammad Ridho. Saya di sini selaku Ketua Kelompok Tani Banawa Sekar Desa Mulyorejo. Oke, kemudian ada Mas siapa di sini? Ada Mas Rozak. Mas Rozak, selaku pengelola juga berarti ya? Iya, saya selaku pengelola Mangrove Mulyasri. Oke, nah kalau misalkan kita boleh bincang-bincang nih Pak Ridho juga Mas Rozak ya. Tempat ini tuh bermula dari apa sebenarnya Pak Ridho? Cerita sedikit ya, awal mula dari kegiatan kita yang ada di Desa Mulyorejo karena kita terkenal ya dulu, Desa Mulyorejo itu terkenal daerah banjir, satu, kedua rob. Jadi awal dari itulah kita punya keinginan lah dari teman-teman terutama pemuda Desa Mulyorejo yang pengen lah Desa Mulyorejo itu merubah image-nya yang dari daerah yang gitu ya. daerah yang banjir rob kita ubah desa yang berdaya, istilahnya dalam artian
berdaya dalam segi kegiatan lingkungan dan ekonominya seperti itu. Nah, kalau boleh di-spill juga ke pemirsa nih, dari kelompok tani Banawa Sekar ini berarti membentuk ekowisata ini sejak kapan, Pak Rido? Sebenarnya konsep kita awal itu adalah ke lingkungannya, fokusnya ke lingkungan. Jadi kita bentuk di tahun 2019 kelompok tani karena kita kebetulan saat itu ketemu dengan dari cabang dinas kehutanan yang merekomendasikan untuk kita membuat satu kelompok atau wadah yang tujuannya untuk istilahnya berkegiatan itu ada konsepnya, jadi arahnya jelas. Makanya kita bentuk mulai saat itu berarti di ya, Pak, ya? tahun 2019. Sebenarnya sebelum itu sudah ada kegiatan, cuman kan belum ada konsep, istilahnya cuman gerakan saja, tetapi belum ada wadah yang menaungi dari teman-teman untuk berkegiatan. Oke, itu. Berarti kalau misalkan boleh dihitung kesini sudah berjalan 6 tahun ya, Pak Rido ya. Sekitar 6 tahun. Oke, nah kalau Mas Rozak sendiri, ini tergabung sejak 2019 itu atau gimana Mas Rozak? Oke, kalau saya sendiri tergabung dari tahun 2024 awal ya. Dari 2024 sampai sekarang. Oke, sudah 1 tahun bergabung di sini ya. Gimana rasanya Mas Rozak? Ya, bisa sangat senang sih di tempat konservasi ini. Saya sangat senang sekali karena apalagi di sini kan tempat kampung kelahiran saya. Jadi saya sebelumnya kan merantau. Di perantauan saya memantau kondisi kampung, terus ada turis ke sini, terus perkembangannya makin bagus. Nah, dari situ saya makin tertarik dengan kegiatan konservasi mangrove di Desa Mulyorejo. Oke. Nah, tadi di-mention nih Pak Rido bahwa Mas Rozak ini adalah pemuda di sini. Berarti kalau misalkan kita boleh kulik, apakah yang tergabung di kelompok tani Banawa Sekar ini orang-orang yang khusus di sini, Pak, di Mulyorejo ini? Iya. Kita itu awalnya emang dari pemuda ya, pemuda yang pemuda di sini. sekitar berarti, Pak, ya? Cuman kita tidak tidak membatasi untuk teman-teman berkegiatan di sini. Contoh dari teman-teman banyak sekali pencinta lingkungan yang datang ke sini karena mereka tergerak untuk melakukan kegiatan yang melestarikan, terutama di daerah-daerah pesisir yang rawan dengan abrasi dan banjirop seperti itu. Baik. Nah, karena mengangkat konsep ekowisata mangrove gitu ya, Pak ya. Seperti kegiatan apa aja Pak yang dilakukan di sini, Pak? Kalau ekowisata kita emang kita terfokus ke pendidikan, ke edukasi. Jadi kita itu di samping menjalankan wisata yang pastinya pendidikan, tujuannya apa? Kita menyampaikan sesuatu yang ada di Desa Mulyorejo, terutama daerah yang mungkin hampir semuanya ya di Pantura itu terkena banjir. Dan kita mencoba mengawali di sini untuk menyebarluaskan lah tentang apa yang kita lakukan, terutama sudah berhasil di sini Pak ya. Untuk menyampaikan bahwa kita masih ada, istilahnya kita kalau mau berusaha pasti ada jalan. Makanya kita berusaha untuk ya menarik dari teman-teman, terutama pecinta alam, terus dari dunia pendidikan dari SD sampai universitas untuk mereka untuk berkegiatan di sini. Tujuannya ya apa? Ya tujuannya untuk mengangkat kembali isu-isu tentang lingkungan, terutama di Indonesia, terutama perubahan iklim dan pemanasan global itu. Jadi karena mangrove itu sendiri juga manfaatnya banyak. Mungkin secara manfaat langsung mungkin tidak terasa karena kita belum bisa memanfaatkan secara optimal dalam seperti buah dan hasil olahannya, tapi paling tidak untuk mangrove itu sebagai investasi buat kita, karena kedepannya mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal lah hutan mangrove yang ada di Pekalongan. Seperti dan ini adalah pencetus gitu ya Pak ya, untuk pertama kalinya yang ada di Kota Pekalongan sebagai ekowisata mangrove Mulyo Asri gitu ya, di Desa Mulyorejo tentunya. Luar biasa sekali. Kalau misalkan dari Mas Rozak nih, kira-kira kesan sejauh ini tadi selain bangga karena memang tadinya merantau gitu Pak ya, Mas ya, terus akhirnya kembali lagi ke desa, selain itu apa nih harapan untuk kiranya nanti ke depan seperti apa? Harapan dari saya sendiri mudah-mudahan dari khususnya ya warga Desa Mulyorejo, khususnya para pemuda itu sadar akan lingkungan, sadar akan peningkatan kualitas manusia yang ada di sumber daya manusia yang ada di Desa Mulyorejo, sehingga dengan adanya
konservasi di sini, dengan adanya kegiatan di sini, kita semakin meningkat wawasan kita, pengetahuan kita. Jadi kita nggak hanya di sini sih di kampung saja, tapi kita wawasannya go internasional. Oke, wah luar biasa sekali pemirsa. Hari ini bahasannya sangat interesting ya untuk Zulfan sendiri, karena Zulfan adalah pertama kali untuk main ke tempat konservasi mangrove, dan ini juga Zulfan bakal bergabung langsung untuk menanam mangrove. Jadi stay tune on Kopas, komunitas tanpa batas. Oke Bro Ensis, nah kali ini Zulfan sudah siap banget buat menanam mangrove, dan ini mangrove sudah siap di belakang Zulfan. So pastinya tetap di Kopas, komunitas tanpa batas. Oke Bro Ensis, nah kali ini Zulfan sudah siap, sudah berganti busana untuk akhirnya kita akan menanam mangrove. Dan ini sudah disiapkan beberapa mangrove yang akan ditanam oleh teman-teman dari kampus AAK Pekalongan. Nah, nanti kita akan berjalan kurang lebih 1 km ke sana untuk akhirnya kita menemukan lahan yang bisa kita tanamkan mangrove di sana. Zulfan sudah siap sekali, hari ini sudah pakai caping juga, nanti biar nggak kepanasan ya pemirsa ya. Nah, kali ini tentunya Zulfan bareng teman-teman dari kampus AAK Kota Pekalongan. Jadi buat teman-teman sobat Kopas, jangan kemana-mana, tetap di Kopas, komunitas tanpa batas. Nah Bro Ensis, setelah kita jalan tadi 1 km dari markas gitu ya, nah kita sudah siap di sini lahan yang akan kita tanam mangrove ini. Nah hari ini teman-teman dari kampus AAK Pekalongan ini akan menanam 200 mangrove yang akan ditanam di sini. Nah ini Zulfan sudah megang mangrove, jadi stay tune on Kopas, komunitas tanpa batas. Oke Bro Ensis, nah kali ini Zulfan sudah nyemplung di lahan yang akan kita tanami mangrove pada hari ini. Tentunya ini Zulfan sudah ditanam ya ini ya. Nah keseruannya hari ini tentu sangat challenging ya buat Zulfan sendiri, karena ini pertama kali untuk nyemplung di tambak seperti ini, dan tentunya rada licin-licin gitu ya. Di kaki itu geli-geli gimana gitu ya. Nah buat teman-teman yang lain itu teman-teman dari AAK Pekalongan sudah menanam juga beberapa mangrove yang ada di sana. Tentunya hari ini kita menanam 200 mangrove khusus di lahan ini bareng teman-teman dari komunitas. Oke Bro, ini seru sekali hari ini kita menanam mangrove, 200 mangrove ya. Iya betul sekali ya? Mas. Oke, belum kenalan nih Mbak, siapa sama Mas siapa di sini? Saya sama Mas Ais. Mas Ais dan Mbak Vio. Hai. Oke, dari mana nih kira-kira? Dari Pumapala Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bro Ensis, ini luar biasa sekali ya. Hari ini tentunya seru ya. Seru nggak? Seru banget. Gimana rasanya nyiblon ke sana? Belet-belet gitu ya? Ya, banyak experience dan pastinya seru banget ya, karena kita menanam itu 200 mangrove dan pastinya semoga manfaat ya di sini ya. Semoga tumbuh berkembang. Amin. Gitu ya, tentunya dirawat oleh baik gitu ya. Betul nah rasanya sekali. Kalau Mas Ais gimana nih rasanya? Sangat Ini seru. first time? First time. First time. Jadi ini jadi pengalaman baru untuk saya sendiri dan teman-teman. Oke, nah tujuan dari teman-teman dari AK ini untuk mengadakan kegiatan ini apa nih kira-kira? Mas Ais. Mas Ais boleh dibantu? Oke, jadi yang pertama ini kan mangrove bisa sebagai sumber oksigen. Jadi untuk mengeluarkan oksigennya itu lebih banyak dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Dan yang kedua juga sebagai untuk menjaga suhu di lingkungan pesisir. Dan di sini juga kita buat pengalaman yang baru ya. Jadi seru banget pokoknya. Oke, sejalan dengan visi yang dibangun oleh UMKM-nya gitu ya. Betul. Oke, nah itu Bro Ensis, senang sekali Zulfan bisa bergabung sama teman dari AK Pekalongan. Luar biasa hari ini, tentunya seru sekali karena kita basah-basahan gitu ya, sampai ceprat-cepratan gitu ya. Kita menanam tadi 200 pohon. Alhamdulillah lancar hari ini walaupun panas terik tapi tetap aman ya. Enggak gosong nih ya? Enggak, udah pakai sunscreen ya? Iya pastinya. Oke, udah aman. Oke, itu dia Bro Ensis, senang sekali Zulfan di sini pamit undur diri. Terima kasih, tetap di komunitas
tanpa batas. Bye. Bye bye. See you. See you.